Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul klasifikasi sampah berbasis web menggunakan CNN, yang beranggotakan saya sendiri, Rindu Sakinah, rekan saya Kartini, Tengku Sela Susanti, M. Irfan Febriadi, Zakia Aulia Putra, dan Firdaus Laya. Latar belakang: permasalahan sampah di perkotaan semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi yang tinggi, sementara pengelolaannya belum optimal. Pemilahan sampah yang masih dilakukan secara manual dinilai kurang efisien dan rawan kesalahan. Perkembangan kecerdasan buatan, khususnya CNN, memungkinkan otomatisasi klasifikasi sampah berbasis citra secara lebih efektif. Integrasi CNN dalam sistem berbasis web memudahkan pengguna mengklasifikasikan sampah organik dan anorganik secara tepat, sekaligus menjadi media edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Identifikasi masalah. Permasalahan utama meliputi meningkatnya volume sampah tanpa didukung sistem pemilahan yang efektif, proses pemilahan yang masih manual dan rawan kesalahan, serta belum optimalnya penerapan teknologi deep learning dalam sistem klasifikasi sampah berbasis web. Selain itu, masih dibutuhkan aplikasi web yang mudah digunakan sekaligus berfungsi sebagai media edukasi untuk membantu masyarakat mengenali jenis sampah organik dan anorganik. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalah proyek ini berfokus pada perancangan sistem klasifikasi sampah berbasis web menggunakan metode CNN untuk mengidentifikasi sampah organik dan anorganik, mengukur akurasi dan kinerja model, merancang antarmuka dan mudah digunakan, serta menjadikan sistem sebagai media edukasi bagi masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Febriadi dengan NPM 2235 Nah, di sini ada tujuan penelitian yang dimana proyek ini bertujuan merancang dan membangun sistem klasifikasi sampah berbasis web untuk mengidentifikasi sampah organik dan anorganik secara otomatis menggunakan metode CNN, menguji kinerja dan akurasi model, menghasilkan aplikasi web yang mudah digunakan, serta memberikan kontribusi sebagai media edukasi digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah. Yang kedua ada manfaat penelitian. Proyek ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem klasifikasi sampah berbasis web yang mudah diidentifikasi sebagai anorganik dan organik secara otomatis menggunakan metode CNN, menguji kinerja serta tingkat akurasi model dalam klasifikasi sampah citra, menghasilkan aplikasi web yang mudah digunakan dan kontribusi sebagai media edukasi digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada landasan teori. Penelitian ini menjadi dasar konseptual pengembangan sistem klasifikasi sampah berbasis web mencakup pengolahan sampah kecerdasan buatan dan pemanfaatan deep learning dalam pengolahan citra digital. Aplikasi berbasis web memungkinkan sistem diakses dengan mudah dan praktis melalui perambatan tanpa instalasi tambahan seperti computer vision, pengolahan citra, deep learning, dan convolutional neural network (CNN). Nah, di sini ada rangka pemikiran. Yang pertama ada identifikasi sampah. Nah, identifikasi permasalahan sampah. Yang pertama ada tahap awal menemukan masalah sampah, yaitu banyak jenis sampah yang sulit dipilah secara manual. Yang kedua ada tahapan penelitian, solusi klasifikasi sampah otomatis. Setelah masalah diketahui, ditentukan solusinya. Contoh, membuat sistem klasifikasi sampah dengan otomatis. Tujuannya agar komputer bisa mengenali jenis sampah dari gambar. Yang ketiga ada proses pengolahan menggunakan CNN. Yang di sini terdapat pre-processing, yang dimana pengolahan awal data gambar dapatnya seperti kayak resize gambar, normalisasi warna, dan menghilangkan noise. Yang kedua ada CNN model digunakan untuk mengekstraksi fitur dari gambar, mempelajari pola tiap jenis sampah. Yang ketiga ada klasifikasi sampah, yang dimana di sini menentukan kelas sampah seperti organik, plastik, kertas, dan lain-lain, memberi label-label pada setiap gambar sampah. Yang keempat ada hasil dan analisis sistem berbasis web, yang dimana hasilnya itu ditampilkan dalam sistem berbasis web. Pengguna bisa mengunggah gambar, sistem menampilkan hasil klasifikasi. Contoh output dari hasil sistem. Yang pertama ada
kategori sampah, contohnya itu jenis sampah yang terdeteksi oleh sistem. Yang kedua, akurasi klasifikasi sampah, yang dimana seberapa tepat model mengklasifikasi sampah. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Kartini dengan NPM 235510947. Sini saya akan menjelaskan pada bagian phase perencanaan dan analisis, initiation dan planning. Struktur tim proyek disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan sistem klasifikasi sampah berbasis web dengan pembagian peran sebagai berikut. Yang pertama ada project manager, yang kedua ada sistem analisis, yang ketiga ada AI engineer, yang keempat ada data engineer, yang kelima ada front end developer, yang keenam ada back end developer, dan yang ketujuh ada UI UX, yang kedelapan ada tester atau evaluator. Selanjutnya pada bagian phase design dan prototyping ataupun desain. Jadi phase design dan prototyping ini dia bertujuan untuk menerjemahkan analisis kebutuhan sistem kerancangan yang lebih detail dan terstruktur. Sehingga si sistem ini dia dapat mengklasifikasi sampah berbasis web memiliki alur kerja yang jelas, mudah digunakan, dan mengintegrasikan proses klasifikasi berbasis kecerdasan buatan secara optimal. Ada dua di sini. Yang pertama ada perancangan UI UX, yang kedua ada desain arsitektur sistem. Selanjutnya, phase pengembangan dan implementasi atau execution. Phase implementasi ini adalah tahap pelaksanaan rancangan sistem menjadi sistem klasifikasi sampah berbasis web. Jadi pada tahap ini model CNN dikembangkan, dilatih menggunakan dataset citra sampah dan disesuaikan parameternya agar hasil klasifikasi dapat secara optimal. Kemudian diintegrasikan ke back-end. Selain itu, front-end ini sendiri dikembangkan untuk antarmuka pengguna agar dapat mengunggah citra dan melihat hasil klasifikasinya. Sementara back-end mengelola alur data, memproses permintaan, dan menghubungkan aplikasi dengan model CNN sehingga seluruh komponen sistem berjalan terintegrasi sesuai rancangan. Baiklah, saya Tengku Sela Susanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur sistem. Pada alur sistem ini, sistem yang kami bangun menggunakan CNN untuk mengklarifikasikan jenis sampah berdasarkan citra gambar. Pertama, alurnya itu ada input data. Pengguna mengunggah gambar sampah melalui website. Gambar bisa berasal dari kamera HP atau file yang sudah ada. Kemudian itu ada pre-processing citra. Gambar yang diunggah akan diproses terlebih dahulu. Tahapannya tuh ada resize dan normalisasi. Resize ini gambar agar sesuai ukurannya tuh biar seragam. Tujuannya agar gambar sesuai dengan kebutuhan model CNN dan menggunakan akurasi klasifikasi. Kemudian ada ekstraksi fitur. Di sini CNN secara otomatis mengekstrak ciri-ciri penting dari gambar, yaitu ada bentuk, tekstur, dan pola visual sampah. Proses ini dilakukan oleh lapisan convolution dan fouling. Kemudian keempat ini ada proses klasifikasi CNN. Klasifikasi. Di sini fitur yang sudah diekstrak kemudian diproses oleh layer fully connected. Kemudian model CNN akan menentukan kelas sampah berdasarkan hasil pembelajaran sebelumnya. Kemudian ada output hasil klasifikasi. Di sini outputnya sistem menampilkan hasil klasifikasi gambar, misalnya itu sampah organik atau anorganik. Hasilnya tuh ditampilkan langsung di website kepada pengguna. Kesimpulannya tuh sistem bekerja secara otomatis melalui dari input gambar hingga menghasilkan jenis sampah menggunakan metode CNN. Kemudian di sini selanjutnya ada alat project. Alat project yang digunakan di sini dalam pengembangan sistem yaitu ada bahasa pemrograman seperti Python
dan HTML, CSS, JavaScript. Python ini digunakan untuk pengolahan citra dan implementasi CNN. Kalau bagian HTML, CSS, dan JavaScript ini digunakan untuk membangun tampilan website. Kemudian ada framework atau bisa dibilang dengan library. Di sini ada TensorFlow. Ini tuh untuk membangun dan melatih model CNN. Flash, ada Flash di sini sebagai back-end website yang menghubungkan model dengan tampilan website. Kemudian ada tool pendukung, yaitu ada dataset citra gambar sampah sebagai data latih atau data uji. Ada browser sebagai media akses website. Kemudian dilanjut dengan tahapan project. Tahapan project ini dilakukan secara bertahap agar sistem dapat berjalan dengan baik. Pertama, ada pengumpulan data citra sampah. Mengumpulkan dataset gambar sampah organik dan anorganik. Data digunakan sebagai data latih atau bisa dibilang dengan data uji. Kualitas dan jumlah data sangat berpengaruh terhadap akurasi model CNN. Selanjutnya, kedua adalah pengembangan website berbasis input gambar. Membuat website ini memungkinkan pengguna itu mengunggah gambar sampah, melihat hasil klasifikasinya. Kemudian website ini terintegrasi langsung dengan model CNN. Kemudian hasil klasifikasi ditampilkan secara real time. Tujuan tahap ini adalah menghasilkan sistem yang tidak hanya cerdas secara algoritma, tetapi juga mudah digunakan oleh pengguna. Baiklah, perkenalkan nama saya Firdaus Laya, NPM 223510262. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana saya akan menjelaskan bagian tampilan UI atau desain UI pada proyek kami ini. Nah, sebelum saya akan menjelaskan tampilan UI-nya, desain UI-nya, di sini saya akan menjelaskan dulu klasifikasi sampahnya, yaitu sistem klasifikasi sampahnya itu yang berbasis AI. Nah, di mana seperti yang kita lihat ini, di sini tampilannya itu menunjukkan antarmuka sistem di balik layar atau versi web saat memproses data. Nah, dia akan seperti ini jika kita menggunakan proyek kami ini menggunakan webnya untuk memilah sampahnya atau mengklasifikasi sampahnya. Nah, sistem klasifikasi berbasis AI ini akan bekerja di balik layar dan memproses data. Nah, seperti yang kita lihat ini, eh, pada identitas sistemnya itu bertajuk AI Classification System, yaitu secara spesifik menggunakan model machine learning untuk membedakan sampah organik dan anorganik. Nah, kemudian dapat kita lihat bahwa pada sistem klasifikasi berbasis AI ini, sistemnya itu dapat kita lihat sudah berjalan 100% atau successfully yang artinya sudah dapat berjalan dengan apa sudah siap untuk dijalankan atau sudah siap untuk bekerja. Nah, kemudian di sini juga terdapat yaitu di mana tampilan analisis atau hasil klasifikasinya, di mana pada tampilan ini gambar ini menunjukkan bagaimana data hasil yang dipindai oleh sistem AI tadi dan disajikan kembali kepada pengguna secara informatif. Secara informatif itu secara transparan dia akan menampilkan hasilnya setelah kita melakukan klasifikasi sampah tadi. Nah,
pada input dan prediksinya itu mengunggah gambar, contohnya kita klasifikasi, kita masukin sampah organik yang kita klasifikasi, atau kita masukin gambar tisu atau kertas. Nah, sistem akan memberikan label organik dengan tingkat kepercayaan atau confidence-nya yang sangat tinggi, yaitu 99,6%. Nah, ini dia 99,60% yang confidence-nya. Nah, eh, dapat kita dapat kita ketahui bahwa ini berjalan hampir 100%. Dia AI-nya itu dapat memindai eh, sampah yang kita masukkan untuk kita klasifikasi. Nah, kemudian sini juga ada detail analisis. Nah, di mana pada detail analisis ini visualisasi datanya menggunakan bar chart yang secara horizontal menunjukkan perbandingan probabilitas antara kategori organik dan anorganik. Nah, di mana yang organik itu dia 99% dan yang eh, anorganiknya 0,4%. Nah, ini memberikan transparansi mengenai cara kerja AI dalam mengambil keputusan klasifikasi sampah ini. Nah, kemudian terdapat di sini juga fitur rekomendasi, di mana eh, tidak hanya mengklasifikasi sampah saja, sistem juga memberikan saran tindak lanjut bagaimana actionable insight, atau seperti yang dapat kita lihat pada tampilan ini, yaitu composting, di mana composting ini itu memberikan saran, yaitu kumpulkan dalam wadah tertutup untuk dijadikan kompos. Nah, kemudian ada yang kedua, pakan ternak, di mana sisa makanan itu kita diberikan saran, itu sisa makanan itu tertentu dapat dijadikan pakan hewan. Kemudian yang ketiga, biogas, di mana dapat diolah menjadi sumber energi alternatif. Ya, jadi pada pada aplikasi ini, kita tidak hanya dapat tidak hanya mengklasifikasi sampah saja, dia juga akan memberikan eh, rekomendasi hal-hal yang positif untuk kita, seperti saran gitu. Dia akan memberikan saran pada kita. Kemudian untuk tampilan UI-nya, untuk desain UI-nya itu kurang lebih seperti ini. Nah, pada yang gambar pertama itu terdapat konsep dan alur antarmuka pengguna UI, di mana menunjukkan tahap onboarding dan pendaftaran pengguna pada aplikasi mobile. Nah, pada slide onboarding ini, yaitu say goodbye to wasting confusion ini, itu menampilkan ilustrasi karakter yang bingung membedakan jenis sampah. Nah, ini bertujuan untuk membangun empati dengan pengguna yang sering merasa kesulitan memilah sampah organik dan anorganik dan B3. Nah, kemudian ada slide edukasi, mana slide edukasi ini em, memberikan motivasi kepada pengguna bahwa tindakan kecil mereka dalam memilah sampah berkontribusi besar bagi masa depan lingkungan. Dan kemudian di sini terdapat halaman registrasi akun. Jika kita belum memiliki akun, maka kita akan disuruh sign up dulu. Kemudian jika belum ada sudah ada akun, akan disuruh sign in atau langsung masuk saja ke akunnya. Bisa kita masuk melalui akun Google, Facebook, dan ada sini akun akun Apple gitu ya, untuk menggunakan akses pengguna baru. Nah, dia seperti itu dia untuk registrasi akunnya. Ketika kita sudah meregistrasi akunnya, nanti kita akan masuk ke tampilan nanti dia akan dimasukkan ke tampilan eh, klasifikasi sampah tadi yang di AI tadi. Nah, untuk tampilan awalnya itu, halaman utamanya itu kurang lebih seperti ini. Dia lumayan menarik, yang dia memberikan tampilan yang menarik perhatian pengguna, yang tidak tampilannya tidak kaku, sehingga para penggunanya tidak bosan